Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang konsep mol dan reaksi pembatas. Nah, apa sih reaksi pembatas itu? Reaksi pembatas merupakan zat yang habis bereaksi secara keseluruhan ketika reaksi kimia telah selesai berlangsung. Nah, lalu bagaimana cara menentukan reaksi pembatasnya? Jadi, nanti untuk menentukan reaksi pembatasnya, nilai mol akan dibagi dengan koefisien. Nah, dari hasil bagi tersebut, nanti hasil yang lebih kecil itulah yang merupakan reaksi pembatasnya. Nah, selanjutnya, tips untuk menjawab soal reaksi pembatas. Yang pertama, pastikan reaksi sudah setara ya. Yang kedua, mengubah satuan yang terlibat ke dalam satuan mol. Yang ketiga, tentukan mol zat mula-mula, mol saat bereaksi, dan mol saat reaksi selesai. Ini digunakan apabila terdapat dua zat di sebelah kiri tanda panah dengan mol yang telah diketahui. Nah, apabila hanya ada satu mol yang diketahui, maka kita tidak perlu menggunakan MRS, tetapi langsung saja menggunakan perbandingan koefisien. Contoh soalnya, sebanyak 8,1 gram aluminium dengan AR-nya 27 direaksikan dengan 300 ml HCl 1 molaritas. Dengan reaksinya, 2Al ditambah 6 HCl menghasilkan 2AlCl3 ditambah 3H2. Tentukan reaksi pembatasnya dan volume H2 pada keadaan STP. Yang telah diketahui, massa dari aluminium sama dengan 8,1 gram dengan airnya 27, volume HCl 300 ml diubah ke liter menjadi 0,3 liter, dengan molaritas HCl sama dengan 1 molaritas. Ditanya reaksi pembatas dan volume H2. Nah, pada soal telah diketahui reaksinya yaitu 2Al ditambah 6 HCl menghasilkan 2AlCl3 ditambah 3H2. Reaksi tersebut sudah setara, sehingga kita tidak perlu mengutarakannya kembali. Pertama, tentukan mol dari Al, yaitu dengan rumus massa dibagi Ar, sama dengan massanya 8,1 gram dibagi dengan 27, hasilnya yaitu 0,3 mol. Selanjutnya kita tentukan mol dari HCl. Karena yang telah diketahui molaritas, maka rumus molaritas yang kita gunakan yaitu mol dibagi volume. Karena mol yang kita cari, maka rumusnya volume dikali dengan molaritas. Masukkan angkanya 0,3 liter dikali 1 molaritas sama dengan 0,3 mol. Nah, di sini kita selanjutnya akan menggunakan rumus dari reaksi pembatas, yaitu mol dibagi dengan koefisien. Dua zat yang ada di sebelah kiri tanda panah yaitu Al dan HCl. Maka mol dari Al 0,2 dibagi koefisiennya 2 yaitu 0,15, dan HCl dengan molnya 0,3 dibagi dengan koefisiennya yaitu 6 menghasilkan 0,05. Nah, angka 0,05 inilah yang terkecil, maka HCl menjadi reaksi pembatasnya. Selanjutnya kita gunakan rumus MRS. Mol dari Al yaitu 0,3, mol dari HCl yaitu 0,3. Karena HCl yang menjadi reaksi pembatasnya yaitu 0,05, maka HCl akan habis bereaksi. Jadi 0,05 dikali dengan 6 yaitu 0,3, 0,05 dikali dengan 2 yaitu 0,1, lalu 0,05 dikalikan dengan 2 yaitu 0,1, 0,05 dikalikan dengan koefisien 3 yaitu 0,15. HCl akan habis bereaksi, Al akan tersisa 0,2, AlCl3 menjadi 0,1 dan H2 0,15. Sekarang kita cari volume dari H2-nya. Dengan rumus mol dikali 22,4. yaitu masukkan angkanya 0,15 dikali 2, 2,4
hasilnya 3,36 ml. Jadi reaksi pembatasnya adalah HCl dan volume dari H2 pada keadaan STP adalah 3,36 ml. Contoh soal yang kedua, ada logam aluminium sebanyak 5 mol dilarutkan dalam 1 liter asam sulfat 6 molaritas. Reaksinya Al ditambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 ditambah H2. Tentukan reaksi pembatas dan massa H2-nya. Nah, karena reaksi ini belum setara, hal yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mensetarakan reaksi tersebut. Dan didapatkan 2Al ditambah 3 H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 ditambah 3 H2. Maka reaksi ini sudah setara. Diketahui mol dari aluminium sama dengan 5 mol, volume H2SO4 sama dengan 1 liter, molaritas H2SO4 sama dengan 6 molaritas. Ditanya reaksi pembatas dan massa H2-nya. Karena yang telah diketahui mol dari aluminium yaitu 5 mol, selanjutnya kita cari mol dari H2SO4-nya. Yang telah diketahui dari H2SO4 sama dengan molaritasnya, maka kita menggunakan mol sama dengan molaritas dikali volume. Mol dari H2SO4 sama dengan 1 liter dikali dengan 6 molaritas sama dengan 6 mol. Jadi mol dari H2SO4 sebesar 6 mol. Nah, selanjutnya kita menggunakan MRS. Aluminium sebesar 5 mol, H2SO4 atau asam sulfatnya sebesar 6 mol. Al2SO4 3-nya belum diketahui atau tidak diketahui, dan 3H2-nya juga tidak diketahui. Nah, untuk mencari reaksi pembatasnya, gunakan rumus yang telah kita ketahui yaitu mol dibagi koefisien, yaitu 5 dibagi 2 sama dengan 2,5, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi yang terkecil adalah nilai H2SO4-nya. Maka yang menjadi reaksi pembatasnya adalah H2SO4. Jadi itu 2 dikali 2 sama dengan 4 mol, 3 dikali 2 sama dengan 6 mol, 2 dikali koefisien Al2SO4 3-nya 1 sama dengan 2 mol, koefisien H2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 mol. Nah, selanjutnya, maka yang menjadi reaksi pembatas, dia akan habis bereaksi. Maka aluminium masih bersisa 1 mol, H2SO4-nya habis bereaksi, dan didapatlah mol dari Al2SO4 3-nya 2 mol dan 3H2-nya sebesar 6 mol. Jadi mol dari H2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya mol dari H2 telah kita ketahui yaitu 6 mol. Untuk mencari massanya kita menggunakan massa per AR, yaitu massa H2 sama dengan mol dikalikan MR. MR dari H2 yaitu 2 dikali ARH, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 6 mol dikali 2 sama dengan 12 gram. Jadi reaksi pembatasnya adalah HCl dan massa dari H2 sebesar 12 gram. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.